Oke teman-teman semuanya, selamat pagi ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Begitu pula keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, marilah untuk pertemuan kali ini kita awali dengan doa bersama. Adalah pertemuan ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan tadi Allah akan memahamkan kita ilmu yang akan kita sampaikan sedikit ya, ilmu semoga nanti bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan reaksi. Jadi persamaan reaksi di sini adalah tujuannya sebetulnya adalah menyamakan jumlah atom dan muatan. Nah, dalam hal ini adalah elektron. Elektron yang diterima sama dengan yang dilepas, take and give gitu ya. Nah, kemudian pada oksidasi kemarin adalah tempat terjadinya pelepasan elektron dari elektron di sebelah kanan, sedangkan reduksi adalah penangkapan elektron sehingga elektron berada di sebelah kiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang elektrokimia. Oke, kita lihat sini pada elektrokimia. Secara elektrokimia berarti kita melibatkan antara elektro dan kimia. Elektro itu listrik, kimia berarti nanti hubungannya dengan reaksi kimia. Sehingga ada dua kemungkinan, yaitu reaksi kimia berubah menjadi listrik atau listrik berubah menjadi kimia. Nah, nanti akan kita bahas di sini pada sel volta dengan sel elektrolisis. Perbedaannya apa? Pada sel volta itu adalah energi kimia diubah menjadi listrik. Contohnya adalah batu-batu baterai, kemudian pada baterai jam, kemudian ya yang HP Anda itu termasuk dalam yang ini ya, dalam sel volta, termasuk aki juga termasuk di sini. Ya, baterai nikat dan seterusnya. Itu adalah reaksi-reaksi kimia yang di dalam reaksi kimia itu melibatkan reaksi kimia kemudian diubah menjadi energi listrik. Dan sebenarnya kita bisa membuat sel volta sendiri dengan menggunakan jeruk itu, lemon atau kentang atau menggunakan buah yang lain di kutub negatif positifnya dengan tembaga atau dengan besi, kemudian kita hubungkan dengan led, maka lampunya akan nyala. Kita ukur berapa voltasenya. Nah, di sini. Nah, kemudian pada sel elektrolisis itu apa? Yaitu energi listrik berubah menjadi energi kimia. Contohnya apa? Pada penyepuan. Penyepuan itu untuk menyepuh logam emas itu butuh listrik. Nah, ini yang disebut dengan pada elektrolisis. Nanti akan kita lihat berapa misalkan emas yang akan mengendap atau emas yang dibutuhkan untuk menyepuh besi sekian butuh berapa, waktunya berapa, nanti akan kita bahas di sini. Sedangkan di sini untuk menentukan apakah reaksi itu berlangsung atau tidak. Nah, dalam hal ini aplikasinya dulu pernah kita sampaikan ya. Contohnya misalkan kenapa kita dianjurkan untuk misalkan memasak yang asam-asam gitu ya, atau masak yang sifatnya asam itu tidak boleh menggunakan aluminium, atau kita menyimpan suatu zat kimia dengan menggunakan wadah tertentu itu tidak boleh karena alasan di sini nanti akan kita bahas. Oke, kemudian kedua-duanya ini ada anoda juga ada katoda, cuma ada perbedaan. Di anoda di sini adalah muatannya negatif, ya. Sehingga kalau kita ada batu baterai, misalkan di batu baterai, bagian yang bawah ini adalah yang negatif, yang ini adalah positif. Sehingga tempat terjadinya oksidasi itu di sini. Di sini tempat terjadinya reduksi. Ini, ya. Kemudian katoda tadi adalah positif. Begitu pula pada yang ini. Ini sedikit berbeda. Kalau anodanya adalah positif, sedangkan katodanya negatif. Ini perbedaannya antara sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, kesamaannya apa? Kedua-duanya, kalau itu anoda, maka tempat terjadinya oksidasi. Kalau di sini di anoda berarti terjadi oksidasi, di sini juga terjadi oksidasi. Kemudian pada katoda ini tempat terjadinya reduksi. Kalau di sini katoda reduksi, di sini juga sama. Sehingga prinsipnya keduanya sama. Anoda itu tempat terjadinya oksidasi, ingat elektron di sebelah kanan, sedangkan katoda itu tempat terjadinya reduksi, nanti di sebelah kiri. Nah, logam-logam itu ada kecenderungan, ya, suatu logam yang satu dengan yang lain itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, apakah suatu reaksi itu berlangsung atau tidak, ya, dalam suatu kimia atau saling mengoksidasi itu atau kecenderungannya mengoksidasi lebih cenderung mana, nanti akan kita bahas pada pada potensial sel. Oke, kita lihat sini pada potensial sel. Potensial sel itu apa? Potensial sel itu kecenderungan. Kalau potensi kan misalnya sesuatu yang dimiliki oleh suatu benda itu. Kalau energi potensial kan karena kedudukannya. Kemudian di sini potensial sel. Potensial adalah kecenderungan
ya, suatu zat untuk teroksidasi. Jadi antara logam seng dengan logam aluminium itu kecenderungan teroksidasinya itu lebih mudah mana? Atau misalkan pada besi itu lebih mudah teroksidasi dibanding logam yang lain atau mudah berkarat gitu. Nah ini kemudian potensial sel standar ini jika diukur dalam larutan yang diukur itu larutan konsentrasinya 1 molar, suhunya 25, tekanannya 1 atm atau disebut dengan STP sebetulnya. Di situ pada standar ya. Masalah aturannya adalah 1 molar. Kemudian potensial elektroda. Kalau sedang melibatkan elektroda berarti akan melibatkan logam sebagai elektrodanya. Sehingga di sini potensial suatu logam dengan hidrogen, standarnya adalah hidrogen di sini. Nah, ini logam, satu logam L dengan hidrogen. Nah, kemudian potensial elektroda itu apa? Potensial elektroda standar ini potensial elektroda pada larutan 1M, suhu sekian dan tekanan 1 atm. Nah, itu pada potensi ini yang kita pahami bersama apa perbedaan potensial sel, potensial sel standar, potensial elektroda, kemudian potensial elektroda standar atau E0 yang istilah E0. Baik teman-teman semuanya, baik nanti untuk selanjutnya akan kita bahas tentang sel volta. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Begitu pula keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, marilah untuk pertemuan kali ini kita awali dengan doa bersama. Adalah pertemuan ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan tadi Allah akan memahamkan kita ilmu yang akan kita sampaikan sedikit ya, ilmu semoga nanti bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan reaksi. Jadi persamaan reaksi di sini adalah tujuannya sebetulnya adalah menyamakan jumlah atom dan muatan. Nah, dalam hal ini adalah elektron. Elektron yang diterima sama dengan yang dilepas, take and give gitu ya. Nah, kemudian pada oksidasi kemarin adalah tempat terjadinya pelepasan elektron dari elektron di sebelah kanan. Sedangkan reduksi adalah penangkapan elektron sehingga elektron ada di sebelah kiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang elektrokimia. Oke, kita lihat sini pada elektrokimia. Secara elektrokimia berarti kita melibatkan antara elektro dan kimia. Elektro itu listrik, kimia berarti nanti hubungannya dengan reaksi kimia. Sehingga ada dua kemungkinan, yaitu reaksi kimia berubah menjadi listrik atau listrik berubah menjadi kimia. Nah, nanti akan kita bahas di sini pada sel volta dengan sel elektrolisis. Perbedaannya apa? Pada sel volta itu adalah energi kimia diubah menjadi listrik. Contohnya adalah pada batu baterai, kemudian pada baterai jam, kemudian ya yang HP Anda itu termasuk dalam yang ini ya, dalam sel volta termasuk aki juga termasuk di sini. Ya, baterai nikat dan seterusnya. Itu adalah reaksi-reaksi kimia yang di dalam reaksi kimia itu melibatkan reaksi kimia kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, sebenarnya kita bisa membuat sel volta sendiri dengan menggunakan jeruk itu, lemon atau kentang atau menggunakan buah yang lain di kutub negatif positifnya dengan tembaga atau dengan besi, kemudian kita hubungkan dengan led maka lampunya akan nyala. Kita atur berapa voltasenya. Nah, di sini. Nah, kemudian pada sel elektrolisis itu apa? Yaitu energi listrik berubah menjadi energi kimia. Contohnya apa? Pada penyepuan. Penyepuan itu untuk menyepuh logam emas itu butuh listrik. Nah, ini yang disebut dengan pada elektrolisis. Nanti akan kita lihat berapa misalkan emas yang akan mengendap atau emas yang dibutuhkan untuk menyepuh besi sekian butuh berapa, waktunya berapa, nanti akan kita bahas di sini. Sedangkan di sini untuk menentukan apakah reaksi itu berlangsung atau tidak. Nah, dalam hal ini aplikasinya dulu pernah kita sampaikan ya. Contohnya misalkan kenapa kita dianjurkan untuk misalkan memasak yang asam-asam gitu ya, atau masak yang sifatnya asam itu tidak boleh menggunakan aluminium, atau kita menyimpan suatu zat kimia dengan menggunakan wadah tertentu itu tidak boleh karena alasan di sini nanti akan kita bahas. Oke, kemudian kedua-duanya ini ada anoda juga ada katoda, cuma ada perbedaan. Di anoda di sini adalah muatannya negatif, ya. Jika kalau kita lihat batu baterai, misalkan di batu baterai bagian yang bawah ini adalah yang negatif, yang itu ya. Ini tadi yang jembatan garam ini ya, saya kasih tanda lah ini jembatan garam yang membedakan dengan elektrodanya ya. Oke, nah.
Sehingga pada CU-nya ini mengendap di elektroda di katoda ini. Ya. CU-nya CU2+, ya CU2+, nanti menangkap elektron yang dari sana, kemudian berubah menjadi ini mengendap di sini. Ini pada reaksi elektroda. Sehingga kalau kita disuruh tulis reaksi elektrodanya, maka kita menyebutkan noda dan elektroda. Kemudian reaksi selnya gimana? Reaksi selnya ini adalah merupakan penjumlahan. Nah ini kalau elektronnya sudah sama, tinggal langsung kita coret, kita jumlahkan aja. Ini ya, Zn plus Cu2+ berubah jadi Zn2+ plus Cu. Gitu ya. Tapi kalau ini elektronnya berbeda, ya kita kalikan. Misalkan di sini ada 3, ini 2, yang atas kalikan silang. Sehingga nanti akan diperoleh nanti di sini koefisiennya berbeda. Contoh misalkan pada Al dengan Zn atau Al dengan Cu, maka koefisiennya ada di 32 atau 23 gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah diagram sel atau notasi sel. Notasi sel di sini untuk menunjukkan reaksi selnya, Zn-nya teroksidasi jadi Zn2+, ini simbol jembatan garam, ya. Ini berubah jadi Cu2+, berubah menjadi Cu. Ini biasanya adalah yang oksidasi dulu, baru kemudian yang reduksi, penulisannya begitu. Nah, berapa besarnya potensial sel yang ada di sini? Ini apabila kita ukur dengan menggunakan voltmeter, maka kita dapat menghitung juga bahwa E selnya sama dengan E reduksi min E oksidasi. Yang reduksi siapa? Yang reduksinya adalah yang Cu, karena dia lebih besar. Ini 0,34 dikurangi yang punya Zn 0,76 volt, sehingga ujungnya adalah 1,8 volt. Gitu. Karena ini nilainya positif, maka reaksinya ini berlangsung. Nah ini aplikasinya apa? Kenapa ya orang masak asam-asam itu tidak boleh menggunakan wajan atau menggunakan panci aluminium? Karena apa? Aluminium nanti akan larut, atau aluminium tidak boleh untuk menyimpan barang-barang yang sifatnya asam, gitu, yang membuat asinan itu juga tidak boleh. Oke, baik teman-teman, kita bahas tentang sel volta. Nah, potensial sel, potensial reduksi itu apabila kita susun berdasarkan pada dari yang kecil ke besar, muncullah yang namanya deret volta. Nah, deret volta itu ada ini. Jadi kalau kita menghafal itu bisa saja dibuat jembatan keledai, Lek Bacana meninggal, alamana zaman, Romfekoni senang pakai baju hitam, cukup hangat pasti out. Sehingga nanti ini untuk menghafal aja. Nah, kepentingan kita untuk menghafal, untuk mengetahui apakah suatu zat itu dapat berlangsung atau tidak. Ambilkan contoh di sini. Nah, kemudian sebelum ke contoh atau pembahasan, jadi kalau semakin ke kiri, jadi Lek Bacana ini semakin ke kiri di sini, maka dia ada kecenderungan untuk mengalami oksidasi. Sedangkan yang ke kanan ini adalah kecenderungan untuk mengalami reduksi, atau dengan kata lain dia adalah sebagai oksidator, ke kiri dia sebagai reduktor. Nah, secara umum nanti bagian kiri inilah yang akan mereduksi sebelah kanan. Artinya bagian logam yang sebelah kiri nanti mengusir yang kanan. Saya ambilkan contoh ini, Al dan Fe. Fe-nya dalam bentuk larutan. Jadi apakah aluminium itu dapat untuk menyimpan FeCl atau FeSO4? Kita lihat sini. Ini ada Al, kemudian Fe-nya di sebelah kanan. Artinya apa? Al ini dapat mengusir ya Fe, maka Al-nya nanti ini akan berubah jadi Al3+ plus nanti Fe. Fe-nya akan tereduksi, Al-nya akan teroksidasi. Nah, sekarang kita di sini yang kedua, antara Na dan Zn dan Na, yang mengoksidasi siapa? Yang mereduksi adalah yang sendiri-sendiri ini. Yang mengusir atau yang sendiri ini akan mereduksi. Sekarang di sini Na dengan Zn. Sebelah kiri yang mana? Na di sini, Zn-nya di sebelah mana ini, ya. Artinya Na dapat mengusir Zn. Nih, maka ini akan teroksidasi menjadi Na+ dan Zn. Ini Zn-nya akan turun, Na-nya akan naik. Jadi yang mengusir itu boleh letaknya sebelah kiri, boleh di sebelah yang kanan ini, prinsipnya sebelah kiri anak mana gitu. Cuma nanti yang kita lihat yang sendiri-sendiri ini yang mengusir. Kita lihat sini. Yang ini yang mengusir adalah yang Zn. Zn dengan Cu. Zn ini Cu-nya di sebelah kanan. Oh, ini dapat berlangsung. Sehingga ini Zn-nya akan teroksidasi jadi Zn2+, Cu-nya
turun, Cu2 plus berubah menjadi Cu. Nah, kemudian yang bawah antara Cu dengan Zn, yang mengusir di sini adalah Cu. Cu mengusir Zn tidak bisa, maka ini tidak dapat berlangsung. Jadi reaksi ini tidak dapat berlangsung. Kalau kita hitung dengan potensial sel, maka nanti di sini negatif. Oke, gitu ya. Baik teman-teman semuanya, untuk latihan ini kita lihat sini. Ini, jadi ini ada potensial reduksi dari Zn 0,76, kemudian Al itu adalah 1,66. Lihat dari ini berarti yang terreduksi adalah ini. Ini berarti terjadi di katoda, yang ini terjadi di anoda. Ingat bahwa Al-nya nanti ya, Al-nya adalah 3+. Kemudian kalau Zn 2+, sehingga elektronnya nanti bisa disamakan, yang 1 kalikan 2, yang 1 kalikan 3, sehingga dikalikan silang. Silahkan nanti untuk latihan yang ini. Baik, kemudian untuk contoh penggunaan sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari, ini ada sel voltan, kemudian baterai, kemudian aki, kemudian baterai alkalin dan baterai nikat, di mana dia merupakan contoh-contoh dari sel elektrokimia yang termasuk dalam golongannya sel voltan gitu ya. Baik teman-teman semuanya, saya kira paham. Nanti kalau belum paham silahkan nanti Anda komunikasi. Kemudian untuk minggu depan kita membahas tentang elektrolitis sampai hukum Farad gitu ya. Terima kasih manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.